Perkenalkan, nama saya Divo Arya Pratama dari kelas 12 IPA 5. Di sini saya akan menerangkan yaitu bab 1 rangkaian arus listrik. Listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir pada penghantar setiap sekolah. Aliran muatan itu disebabkan oleh adanya beda potensial di antara dua ujung penghantar. Secara matematis, banyak sedikitnya arus yang mengalir itu menghasilkan suatu besaran yang disebut kuat arus listrik. Dan kuat arus listrik dirumuskan sebagai berikut. Rumusnya yaitu I sama dengan Q per T, di mana I sama dengan kuat arus listrik atau ampere, Q sama dengan muatan listrik atau C, dan T sama dengan waktu atau S. Alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik pada suatu rangkaian adalah ampermeter atau multimeter. Besarnya kuat arus yang terukur menggunakan ampermeter bisa ditentukan dengan persamaan berikut. Hukum Ohm menurut Ohm, besarnya tegangan pada suatu rangkaian berbanding lurus dengan kuat arus yang ditimbulkan. Semakin besar tegangan, semakin besar kuat arusnya. Secara matematis, hukum Ohm dinyatakan sebagai berikut. I sama dengan V per R, yang dimana I adalah kuat arus listrik atau A, V adalah tegangan listrik atau V, R adalah hambatan listrik atau Ohm. Secara umum, hukum Kirchhoff dibagi menjadi dua, yaitu satu hukum Kirchhoff 1. Hukum Kirchhoff 1 menyatakan bahwa jumlah kuat arus yang masuk rangkaian sama dengan jumlah kuat arus yang keluar rangkaian. Hukum Kirchhoff 2 menyatakan bahwa di dalam rangkaian tertutup tidak terjadi perubahan beda potensial. Artinya, perubahan beda potensialnya sama dengan 0. Teman-teman, di sini saya Kesia Keteng sama Tupang, kelas 12 IPA 5 akan menjelaskan tentang bab 2 fisika yang berjudul tentang listrik statis. Sebelumnya, pengertian listrik statis adalah listrik yang ditimbulkan ketika partikel bermuatan yang transfer dari satu benda ke benda yang lainnya. Dan muatan ini terjadi karena adanya suatu benda yang saling bergeseran. Gejala listrik statis yang dialami dari kehidupan sehari-hari, misalnya terjadinya petir dan debu pada layar televisi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum Coulomb. Dua muatan listrik sejenis tolak menolak dan dua muatan listrik tak sejenis tarik menarik. Ini berarti antara dua muatan listrik timbul gaya listrik atau tolak menolak atau tarik menarik. Hubungan gaya tarik atau gaya tolak antara dua bola bermuatan dengan jarak antara kedua muatan diselidiki oleh seorang ahli fisika bangsa Prancis bernama Charles Coulomb pada tahun 1785. Hukum Coulomb adalah hukum yang menjelaskan hubungan antara gaya yang ditimbulkan antara dua titik muatan terpisahkan jarak tertentu dengan nilai muatan dan jarak pisah keduanya. Hukum Coulomb yaitu F sama dengan K kali Q1 dikali Q2 per R kuadrat, di mana F itu adalah gaya listrik, K adalah konstanta Coulomb, Q1 dan Q2 adalah besar muatan, dan R jarak muatan. Nah, selanjutnya ada muatan listrik. Muatan listrik terdiri atas elektron yang membawa muatan negatif, proton yang membawa muatan positif. Muatan satu elektron itu biasanya 1,6 kali 10 dikurang 9 Coulomb. Sementara muatan satu proton itu biasanya positif 1,6 dikali 10 dikurang 19 Coulomb. Muatan listrik dari suatu benda ditentukan oleh jumlah proton dan elektronnya. Bila benda kelebihan elektron, maka benda bermuatan negatif. Bila benda kekurangan elektron, maka benda bermuatan positif. Bila elektron proton, maka benda tidak bermuatan atau netral. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal, yaitu contoh soal pertama, dua buah si A dan si B masing-masing besarnya positif 40 mikrocoulomb dan positif 40 mikrocoulomb. Keduanya terpisah sejauh 40 mm di udara. Besar dan arah gaya listrik kedua muatan adalah, nah di sini kita gambarkan dulu muatan antara Q dan B. Jaraknya yaitu sebesar 40 mm bermuatan positif. Di sini kita ketahui bahwa K sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9. Muatan B sama dengan 4 dikali 10 min 5.
Begitu juga dengan si B yang berjumlah dengan 4 dikali 10 min 5. Nah, yang ditanya adalah F. Selanjutnya, nih 40 mitra kolom kita ubah menjadi 40 dikali 10 min 6 kolom. Jadi 40 mitra kolom sama dengan 4 dikali 10 min 5 kolom. Untuk 40 mm nya kita ubah menjadi 4 dikali 10 min 2 meter. Kemudian kita masuk rumus dari hukum kolom yaitu K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Nah, di sini masukkan bilangan konstantanya, di mana konstantanya itu 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 4 dikali 10 min 5 dikali 4 dikali 10 min 5 per 4 dikali 10 min 2. Kemudian F sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 16 dikali 10 min 10 per 16 dikali 10 min 4. Nah, di sini kita bikin 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 9 dikali 10 pangkat 4 sama dengan 9 dikali 10 pangkat 3. Nama saya adalah Manik, saya dari kelas 12 IPA 5. Di sini saya akan melanjutkan materi yang baru saja dijelaskan oleh teman saya yang bernama Tesya. B yaitu medan listrik, di mana medan listrik adalah ruang di sekitar benda bermuatan listrik, di mana benda-benda bermuatan listrik lainnya dalam ruang ini akan merusakan atau mengalami gaya listrik arah medan listrik. Medan listrik dapat kita gambarkan dengan garis-garis kaya yang dinamakan garis-garis medan. Di sini saya akan menggambarnya. Nah, dalam gambar tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa garis-garis medan radial keluar menjauhi muatan positif dan radial ke dalam mendekati muatan negatif. Baik, kita akan melanjutkan ke yang C, yaitu kuat medan listrik, di mana kuat medan listrik adalah besaran yang menyatakan gaya kolom persatuan muatan di suatu titik. Jika P diberi muatan, maka muatannya dinamakan muatan penguji atau Q dan selalu bermuatan positif. Rumus kuat medan listrik yaitu E sama dengan K I per R kuadrat, di mana E sama dengan kuat medan listrik atau N per C, Q sama dengan muatan besar atau C, R jarak muatan uji terhadap muatan sumber, K sama dengan konstanta atau 9 dikali 19 nm kuadrat per C kuadrat. Ini akan menjelaskan tentang soal yang mengenai medan listrik yang dirasakan oleh muatan uji A terhadap muatan B sebesar 80. Jika jarak kedua muatan tersebut 3 cm, berapakah muatan B? Nah, yang pertama kita buat dulu diketahui E sama dengan 80 N per C dan R sama dengan 3 cm. 3 cm kalau kita ubah ke meter menjadi 0,03 meter. Nah, yang ditanya adalah muatan B. Langsung kita jawab aja ya. E sama dengan, kita untuk mencari B kita menggunakan rumus E sama dengan K dikali Q per R kuadrat atau Q sama dengan E sama dengan R kuadrat per K. Nah, kita ketahui Q sama dengan 80 dikali 0,03 kuadrat karena di sini tadi R kuadrat. Jadi disesuaikan dengan rumusnya. Lalu kita cari K. Konstanta ini sudah 9 dikali 10 pangkat 9. Itu sudah ditentukan dari rumusnya. Nah, langsung kita masuk ke Q sama dengan 80 dikali 9 dikali 10 min 4 per 9 dikali 10 min 9. Langsung dapat hasilnya Q sama dengan 80 dikali 10 min 13 menghasilkan 8 dikali 10 min 12 kolom. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Praidis, saya berasal dari kelas 12 IPA 5. Sekarang saya akan menjelaskan materi bab 3 yaitu yang berjudul medan magnetik. Medan magnetik adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi gaya tarik magnet, di
Di bab ini kita mempelajari dua materi, yaitu flux magnetik dan medan magnetik. Flux magnetik. Konsep flux magnetik pertama kali ditemukan ilmuwan Inggris yang bernama Michael Faraday. Flux magnetik adalah jumlah gaya medan yang menembus suatu permukaan yang luas dalam arah tegak lurus. Di sini rumus flux magnetik adalah flux sama dengan B dikali A dikali cos theta. Dengan flux sama dengan flux magnetik, B sama dengan kuat medan magnet, A sama dengan luas permukaan. Dengan theta adalah seluruh elemen induksi magnetik B terhadap garis normal bidang. Kita masuk contoh soal. Sini diketahui A sama dengan 200 cm kuadrat. Yang cm berubah menjadi meter menjadi 200 dikali 10 pangkat dengan 4 yang disederhanakan menjadi 2 dikali 10 pangkat menjadi 2 meter kuadrat. Terus yang diketahui adalah B. B sama dengan 15 dikali 10 pangkat dengan 3T. Misalnya flux magnetik sama dengan 0 derajat. Jawab, flux sama dengan 0 derajat. Flux sama dengan mempunyai rumus E dikali A dikali kosinus theta. Dengan 15 dikali 10 pangkat dikali 3 dikali 2 dikali 10 dikali 2 dikali cos theta menghasilkan 30 dikali 10 pangkat dikali 5. Sama dengan 30 dikali 10 pangkat dikali 5 juga. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya, yaitu pada judul B. Medan magnet. Medan magnet dapat dihasilkan dari magnet dan arus listrik atau induksi magnet. Sebelumnya kita memasuki induksi magnet, mari kita pelajari tentang percobaan Oersted. Menurut percobaan dari Hans Christian Oersted, di sekitar penghantar berarus listrik terdapat medan magnet yang dapat digunakan dengan menggunakan kaidah tangan kanan, dengan ibu jari menunjuk arah arus listrik dan genggaman 4 jari menunjuk ke arah medan magnet. Nah, di dalam medan magnet terdapat induksi magnet, yang dimana seperti kawat lurus, kawat melingkar, dan sebagainya. Rumus induksi magnet yaitu B sama dengan μ0 dikali I per 2V dikali A. B sama dengan induksi magnetik di titik X, dan μ0 yaitu permeabilitas ruang hampa, I sama dengan kuat arus listrik, dan A yaitu jarak titik X ke penghantar. Kita masuk ke contoh soal, yaitu suatu solenoida panjangnya 2 meter dengan 800 lilitan dan jari-jari 2 cm. Bila solenoida itu dialiri oleh arus listrik sebesar 0,5 ampere, tentukan induksi magnet pada ujung solenoida dengan μ0 sama dengan 4V dikali 10 pangkat min 7. Di mana kita ketahui bahwa μ0 yaitu sama dengan 4V dikali 10 pangkat min 7. Dan besarnya yaitu 0,5 ampere. Dengan jari 5 ampere. Dengan jari-jari yaitu 2 cm. Dengan N sama dengan 800 lilitan. Yang ditanya yaitu induksi magnetiknya, yaitu B. Yang ditanya yaitu induksi magnetnya, yaitu dengan rumus B sama dengan μ0 dikali I dikali N per 2R, di mana μ0 yaitu 4V dikali 10 pangkat min 7 dikali I yaitu 0,5 dikali N yaitu dengan 800 lilitan per 2 dikali 2 cm. Nah, selanjutnya yaitu 400V dikali 10 pangkat min 7 sama dengan 4V dikali 10 pangkat 5 Wb per M pangkat min 2. Teman-teman, perkenalkan nama saya Pipi Melani Tanjung dari kelas 12 IPA 5. Di sini saya akan menjelaskan bab 4 tentang induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah arus listrik yang ditimbulkan oleh perubahan medan magnet atau flux magnet. Pada materi ini,
kita akan mempelajari tentang 1. Flux magnet, 2. Hukum Faraday, dan 3. Hukum Lenz. Di sini teman saya akan menjelaskan tentang materi 1, yaitu flux magnet. Menjelaskan tentang flux magnet. Flux magnet merupakan banyaknya garis-garis medan magnet yang menembus suatu luasan. Misalnya ada sebuah magnet, dan magnet ini memiliki garis-garis medan magnet dari kutub utara menuju ke kutub selatan. Misalnya di depan magnet ini kita taruh sebuah kumparan, maka garis-garis medan magnet ini akan menembus kumparan ini. Itulah yang disebut dengan flux magnet. Nah, sekarang apabila garis-garis medan magnet tersebut membentuk suatu sudut terhadap garis normal bidang, maka besarnya flux magnet dapat dirumuskan dengan flux sama dengan B dikali A cos theta, di mana flux sama dengan flux magnet dengan satuan Weber, B sama dengan medan magnet dengan satuan Tesla, A sama dengan luar permukaan dengan satuan meter kuadrat, dan theta yaitu hukum Faraday, menjelaskan bahwa menggerakkan magnet keluar masuk kumparan menyebabkan penyimpangan pada jarum galvanometer, yang dimana melakukan percobaan seperti ini. Dia mempunyai lilitan seperti ini dan dihubungkan ke jarum galvanometer, di mana galvanometer alat yang digunakan untuk mengukur adanya alur listrik, yang dimana Faraday melakukan percobaan dengan menggerakkan magnet keluar masuk ke kumparan ini. Ternyata ketika magnet digerakkan masuk kumparan, terjadi simpangan pada jarum galvanometer. Artinya, ketika jarum galvanometer menyimpang, berarti di situ ada arus listrik. Arus listrik itu dapat mengalir kalau ada tegangan disebut dengan istilah GGL atau induksi, yang menurut Faraday, besar GGL induksi yang ditimbul dalam suatu rangkaian sama dengan laju perubahan flux magnet yang terjadi pada rangkaian tersebut, yang dimana secara matematis atau dirumuskan dengan E atau epsilon sama dengan minus N dikali delta flux per delta T, atau epsilon sama dengan minus N dikali delta flux sama per delta T, yang dimana epsilon sama dengan GGL induksi atau satuannya dengan volt, N sama dengan jumlah lilitan, delta flux sama dengan perubahan flux magnet atau satuannya Weber, delta T sama dengan selang waktu atau satuannya sekon. Lenz menyatakan bahwa arus induksi yang timbul dalam kumparan menghasilkan medan magnet yang berlawanan arah dengan medan magnet yang menghasilkan arus induksi tersebut. Misalnya bisa kita lihat pada gambar ini. Jadi ketika magnet di kutub utara digerakkan masuk ke kumparan, di sini di kumparan ini ada medan magnet induksi yang arahnya berlawanan dengan arah gerak magnet ini, di mana ketika ini magnetnya digerakkan keluar, maka di sini akan timbul medan magnet induksi yang arahnya ke kanan. Jadi tanda negatif di sini menunjukkan bahwa arah medan magnet induksi pada kumparan ini itu artinya berlawanan. Membahas contoh soal, di mana pertanyaannya yaitu sebuah kumparan memiliki jumlah 1000 lilitan mengalami perubahan flux magnetik dari 9 kali 10 pangkat minus 5 Weber menjadi 3 dikali 10 pangkat minus 5 Weber dalam selang waktu 10 menit sekon. Tentukan GGL induksi yang timbul. Diketahui N sama dengan 1000 lilitan. Delta flux sama dengan 3 dikali 10 pangkat min 5 dikurang 9 kali 10 pangkat min 5 sama dengan minus 6 dikali 10 pangkat min 5 Weber. Delta T sama dengan 10 meter sekon sama dengan 0,01 sekon. Sama dengan 10 pangkat min 2 sekon. Ditanya epsilon. Jadi dapat dirumuskan dengan epsilon sama dengan minus N dikali delta flux per delta T. Sama dengan seperti yang diketahui, minus N sama dengan minus 1000 dikali minus 6 kali 10 pangkat min 5
per 10 pangkat min 2 sama dengan 6 volt. Kenapa jawabannya 6 volt? Karena 10 pangkat min 2 dibagikan dengan 10 pangkat min 5 menjadi min 3. 10 pangkat min 3 dikali min 100 1000. Min 1 dikali min 6 menjadi 6 volt. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Debri Malaru. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian arus bolak-balik. Apa itu arus bolak-balik? Arus bolak-balik adalah arus listrik yang memiliki arah arus yang berubah-ubah secara bolak-balik. Dengan hasil, yaitu V sama dengan V maksimum dikali sin omega T. Dan yang kedua adalah persamaan arus AC, yaitu I sama dengan I maksimum dikali sin omega T, yang dimana V merupakan tegangan, I merupakan kuat arus listrik, omega merupakan kecepatan sudut, dan T merupakan waktu. Dan salah satu contoh soal. Sebuah hambatan 7 ohm dihubungkan sumber tegangan AC sebesar 21 sinus omega T. Dan yang ditanya ialah A. Kuat arus maksimum yang melalui hambatan. B. Kuat arus efektif yang melalui hambatan. Yang pertama kita mencari yang diketahui. Yang diketahui adalah R sama dengan 7 ohm. Kedua ialah Vmax sama dengan 21 sinus omega T. Nah, kita ingat lagi bahwa hukum Ohm ialah V sama dengan I dikali R. Kalau mencari I yaitu Imax Vmax per R. Dan kita tahu V-nya sama dengan 21 per R, yaitu 7. 21 per 7 sama dengan